Perkenalkan, saya Gaisan, host cilik podcast IKAL. Hari ini kita akan berbincang santai bersama Koordinator Tahfiz SDIT Insan Kamil Lakaramat. Siapakah beliau? Yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Pagi ini kita mau berbagi cerita bersama Sobat Podcast IKAL. Sebagai alumni Pondok Tahfizul Quran di Jakarta, bisa diceritakan bagaimana suka duka menjadi santri yang targetnya harus menyelesaikan 30 juz. Suka dukanya ya? Ya. Suka dukanya banyak nih. Oke, pertama suka dulu ya. Ya. Suka dukanya ketika mengikuti kegiatan menjadi santri ya, menjadi santri Pondok Tahfizul Quran itu. Yang pertama, awalnya itu saya tidak bisa membayangkan ternyata kami bisa bergabung dalam pondok pesantren tersebut, yang dimana kita notabene berasal dari alumni yang bukan pondok, terus kita disuruh masuk bergabung dalam pondok pesantren Tahfizul Quran yang benar-benar kita saat itu dari nol. Jadi kita tidak paham masalah Al-Quran. Ini masuk tuh masih belum tahu apa. Belum tahu apa-apa. Bukan belum tahu apa-apa ya. Kita bisa baca Al-Quran, cuma kita tidak tahu bagaimana cara membaca yang benar itu. Bahkan kita pernah diketawain sama orang karena kesalahan dalam membaca kan. Gitu. Sukanya banyak ketika kita di pondok itu bisa bergabung dengan teman-teman yang berasal dari berbagai daerah, berbagai provinsi. Terus kita bisa saling berbagi, saling menguatkan antara teman-teman santri ketika teman-teman santri itu dalam keadaan futur untuk menghafal, futur untuk membaca Quran, futur untuk menyetel Al-Quran. Jadi semangat antara teman-teman itu adalah menjadi kekuatan bagi kita dulunya. Dukanya tuh? Dukanya itu ini mungkin hampir sebagian besar yang dialami oleh anak-anak santri yang pernah menghafal Al-Quran itu rasa futur. Futur itu rasa malas. Terkadang itu kalau kita sudah muncul rasa malasnya itu satu ayat pun itu kadang kita sulit untuk menghafal, sulit untuk menyetor. Kalau sudah muncul rasa futurnya itu rata-rata. Di SDIT Insan Kamil, program Tahfiz ini merupakan salah satu program unggulan. Kenapa ya Ustadz? Bisa dijelaskan? Ya, kenapa ya? Kok tanya lagi? Jadi Tahfiz ini merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki oleh Insan Kamil, SDIT Insan Kamil Kota Bima. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran itu bisa membawa dampak positif bagi siswa, sekaligus bagi sekolah itu sendiri. Kenapa? Karena dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita menghafal Al-Quran, maka secara langsung akan memberikan dampak peningkatan dari sisi akademiknya siswa. Kenapa? Karena ketika siswa itu menghafal Al-Quran, maka mereka itu akan lebih fokus. Otak mereka, pikiran mereka itu akan lebih fokus terhadap Al-Quran. Yang kedua, dengan program Tahfizul Quran ini, maka akan dapat membentuk siswa itu untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Siswa dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena dengan adanya kegiatan Tahfizul Quran ini, jadi siswa itu dilatih untuk menjadi sebagai pemimpin yang dimana dia akan menjadi panutan bagi teman-temannya, bagi adik-adiknya yang di bawah. Ustadz, bisa ceritakan apa aja sih jabaran dari program Tahfiz ini dan outputnya nanti seperti apa? Oke, adapun penjabaran dari kegiatan Tahfizul Quran yang ada di SDIT Insan Kamil itu untuk programnya kita ada dua, yaitu yang pertama ada kegiatan pra Tahfizul Quran yang dimana itu anak-anak itu dilakukan pemetaan seberapa mampu mereka dalam membaca Al-Quran. Yang terus selanjutnya itu baru kita masuk tahap tahsin. Tahsin itu kita memperbaiki bacaan anak-anak. Di situ kita sudah mulai masuk belajar tentang ilmu tajwidnya, hukum bacaannya, panjang pendeknya jadi dan lain-lainnya. Iya, jadi tahsin, iya, tahsin. Nah, setelah kegiatan
pemetaan, terus tahsin, barulah itu kita masuk kegiatan menghafal. Oh ya. Dan outputnya nanti kan, tadi ditanyakan outputnya. Iya. Terus outputnya bagaimana? Nah setelah anak-anak nanti sudah bisa membaca, sudah bisa menghafal, mampu membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya, sehingga pada akhirnya nanti ketika anak-anak itu keluar dari SDIT Insan Kamil, mereka mampu menghafal Al-Quran itu minimal 2 juz. Oh jadi sebelum keluar Insan Kamil minimal 2 juz? Iya, karena targetnya kita kan 2 juz. Targetnya Bahkan ada yang lebih juga, iya. Ada yang kemarin ada yang sudah 4 juz. Itu dia. Terus gimana kalau misalnya tapi belum bisa nyampe 1 juz untuk keluar Insan Kamil, bisa dikeluarin? Harus diusahakan. Harus. Ya, harus. Bagi tips dong Ustadz, gimana cara menghafal Al-Quran dengan cepat dan mungkin? Cara menghafal Al-Quran dengan cepat dan mungkin itu, ya yang pertama itu, yang paling utama ya, kita harus meluruskan niat. Niat yang paling utama itu, niat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita lakukan benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali kita ketika kita menghafal Al-Quran, ingin menjadi hafiz, jangan terbesit di hati kita itu untuk mendapatkan pujian dari orang. Itu yang pertama. Jadi apa Al-Quran tuh buat yang kedua, yang kedua bukan untuk pujian. Terus niat, terus konsistensi itu ya, konsisten. Yang kedua itu, nah walaupun 1 ayat tapi dia konsisten, itu lebih bagus daripada kita menghafal banyak-banyak, nanti baru 1 minggu atau 1 bulan baru kita mulai lagi, itu lupa. Ya lupa. Itu kan. Yang ketiga itu, usahakan kita harus menggunakan Al-Quran itu satu mushaf Al-Quran. Karena dengan masing-masing Al-Quran kan berbeda-beda itu, berbeda-beda wakofnya, berbeda-beda tanda bacaannya. Jadi kalau kita fokus pada satu Al-Quran tuh, jadi kita tahu nih, ini wakofnya, ini bukan. Apanya? Maksudnya berarti maksud Ustadz tuh kita lebih kenal sama tajwid. Iya, lebih kenal dengan struktur susunan Al-Qurannya tuh, strukturnya tuh kita lebih paham dia terhadap Al-Qurannya. Jadi kalau kita beda-beda tuh, jadi agak kesulitan. Kok Quran ini di sini ada tanda wakofnya, kok yang ini enggak ada tanda wakofnya nih. Itu karena itu berpengaruh juga terhadap kita menghafal. Nah, yang paling penting itu ketika kita mau menghafal, usahakan itu hafalannya diulang, pengulangan. Murojaah. Jadi kalau sistem kita dulu kan, kita membaca 1 ayat itu, kalau saya dulu 5 kali. 5 kali pengulangan 1 ayat. 5 kali pengulangan. Iya, 5 kali. Bahkan ada yang mengatakan itu harus 40 kali, 20 sampai 40 kali kan. Tapi kalau saya itu alhamdulillah ya 5 kali pengulangan. Jadi diulang, 5 kali. Ayat pertama pengulangan 5 kali, nanti masuk ayat kedua, diulang lagi 5 kali, nanti masuk ayat pertama dan kedua, diulang 5 kali, ya. Sampai seterusnya, sampai 15 baris itu kan. Iya, 5 kali. Ya. Yang terakhir, harapan Ustadz untuk siswa SDIT IKAL Lakaramat tuh Ustadz, untuk siswa. Ya, semoga anak-anak Ustadz, siswa dari SDIT Insan Kamil tetap mampu menjaga hafalannya, tetap mempertahankan hafalannya. Sesibuk apapun kita, maka kita harus berusaha untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang akan memberikan kita jaminan ke depannya. Terima kasih Ustadz Jaidin telah mampir di podcast IKAL. Demikian bincang santai kita bersama Ustadz Jaidin Syah Esos. Semoga bermanfaat untuk Sobat IKAL. Saya Gaisan, mohon diri. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.